Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah hadirin salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita hidayah sehingga pada pagi hari ini Allah masih memampukan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah sholat subuh ini adalah sholat yang Allah di sana melimpahkan pahala yang sangat besar. Apalagi ini bulan Ramadan, di mana Allah melipat gandakan kebaikan seseorang bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Dan hidayah ini adalah sesuatu yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Bahkan ada orang yang rumahnya dekat sekali dengan masjid ya, mungkin kalau bahasa Jawa ini kari melangkah ngaten nggih. Itu saja tidak semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita peluang kebaikan karena di waktu-waktu subuh ini Allah menurunkan rezekinya ya, melalui malaikat Mikail. Dan kemudian Allah memberikan rezeki kepada siapapun hambanya yang telah mengagungkan asma Allah ya, dengan melaksanakan sholat subuh ya. Tadi sudah kita awali dengan sahur, berdoa pada waktu sahur, dan hari ini atau pagi ini kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita lantunkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan figur teladan bagi kita semuanya, baik yang masih muda, sudah bapak-bapak, sudah berkeluarga ya, maka Rasulullah ini adalah teladan yang akan selalu baik ya, karena beliau ini adalah manusia yang tertuntun oleh wahyu dan maksum ya, terhindar dari dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua tentu di sini setiap saat, setiap waktu, apalagi ini bulan Ramadan, itu pasti memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya, ini saya nebak nggih, panjenengan pasti meminta rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan doanya itu tidak hanya banyak ya, Allahumma rizqan halalan thayyiban wasi'an barakatan minallah. Rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang melimpah ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalanya kalau kita sedang berdoa minta rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, itu bayangan panjenengan apa? Supaya diberikan harta yang banyak? Bisa jadi. Supaya diberikan tempat tinggal yang nyaman? Bisa jadi ya. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa ketika minta doa rezeki itu berharap Allah akan memberikan harta yang banyak kepada kita gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu ya, pembagian atau tingkatan rezeki itu ada berbagai macam. Salah seorang ulama ya, Abdullah Asy-Sya'rawi ini membagi rezeki itu menjadi 4 tingkatan. Kalau tadi yang saya sebutkan di awal terkait dengan harta, harta itu ya berarti uang yang kita miliki atau kita simpan, kemudian rumah, sandang, pangan, ya, itu harta. Ya. Dan ternyata harta ini adalah tingkatan rezeki yang paling bawah. Jadi ada 4 ya, mulai dari yang paling atas, kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, harta ini adalah tingkatan rezeki yang paling bawah. Tingkatannya paling rendah sebenarnya kalau berkaitan dengan rezeki. Harta yang kita miliki ini kan tidak sepenuhnya akan menjadi milik kita, nggih. Bisa jadi ketika nanti kita sudah meninggal,
maka harta ini akan diwariskan kepada keturunannya. Ya, bisa juga harta ini sebenarnya bukan milik kita, tapi ada hak-hak dari orang-orang yang memang mendapatkan hak dari harta kita. Ya, makanya kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat kita. Maka harta kita yang sebenarnya itu adalah makanan yang kita habiskan sampai habis, atau pakaian yang kita gunakan sampai usang, ya, nanti amoh gitu ya kalau bahasa Jawanya. Itu sebenarnya adalah harta kita. Sedangkan harta yang disimpan, ya, entah itu di bank, entah itu di rumah, ya, itu bisa jadi suatu saat tidak akan menjadi milik kita, dan akan menjadi milik kita yang sebenarnya ketika harta itu kita sedekahkan, kita infakkan, kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan umum, untuk masyarakat, ya, untuk agama. Ya. Maka harta itulah yang akan menjadi milik kita yang sebenarnya. Sedangkan kalau kita simpan, ya bisa jadi itu nanti untuk ahli warisnya, bisa jadi untuk orang lain, dan belum tentu itu akan menjadi milik kita. Makanya di sini Syekh Abdullah Sya'rawi ini membagi harta ini ditempatkan pada tingkatan rezeki yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh ini juga adalah rezeki yang tingkatannya sedikit lebih tinggi daripada harta. Bahkan seorang keturunan yang soleh itu bermanfaatnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Karena doa anak soleh, ya, sebagaimana hadis Rasulullah, ya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak soleh yang menjadi pahala jariah untuk orang tuanya. Maka kalau sekarang kita bersusah payah, ya, untuk mendidik anak, ya, membesarkan anak, ya, atau misalnya di sini ada TPA, kemudian ada remaja masjid, maka ketika kita bersusah payah untuk mendidik mereka, membiasakan mereka untuk dekat dengan masjid, maka disitulah akan ada pahala yang terus mengalir untuk kita, ya, yang mendidik mereka, yang membiasakan mereka untuk dekat dengan masjid, ya, dan itu pahalanya akan terus mengalir. Dan bisa kita bayangkan, ya, kalau kita bisa mendidik anak yang soleh, mendidik remaja yang soleh, maka insya Allah meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia, maka Allah masih akan melimpahkan pahala yang besar karena hasil usahanya mendidik anak-anak yang soleh. Kemudian yang ke tingkatan di atasnya, ya, jadi tadi tingkatan keempat, tingkatan ketiga, nah sekarang tingkatan kedua. Tingkatan kedua ini adalah kesehatan. Ya. Jadi sehat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang juga harus kita syukuri, harus kita jaga sebaik-baiknya. Sehat itu kalau pas masih ada, ya, pas masih kita punya, gitu, insya Allah itu murah. Kita menjaga sehat itu murah, ya, dengan makanan yang cukup, seimbang, olahraga ringan, ya, melakukan aktivitas fisik yang cukup, ya, maka insya Allah sehat itu sesuatu yang murah. Tapi begitu sehat itu pergi, ya, maka sehat itu menjadi sesuatu yang mahal. Ya, bahkan sangat mahal, ya, kadang-kadang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, dan itu menjadi beban negara, ya, kesehatan itu menjadi beban negara yang masih menjadi PR. Maka mari kita jaga kesehatan kita, karena dengan tubuh yang sehat itu kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, ya. Kalau kita sehat, insya Allah ibadah kita juga menjadi baik, ya, karena ibadah itu juga membutuhkan fisik yang baik, ya. Kayak misalnya kita sholat itu juga membutuhkan fisik yang bagus. Apalagi ibadah-ibadah yang memang fisik, ya. Misalnya umroh, haji, ya, itu adalah ibadah-ibadah yang memang menuntut fisik yang kuat, ya. Maka ketika ibadah itu kita kerjakan dengan fisik yang kuat, ya berarti menjaga fisik yang kuat, menjaga kesehatan ini juga menjadi suatu tugas kita, ya.
Maka monggo rezeki dari Allah di tingkatan kedua ini kita jaga. Saat ini kalau kita sudah dapatkan sehat itu ya kita syukuri. Caranya mensyukuri ya dengan menghindari hal-hal yang akan merusak kesehatan kita dan menjaga supaya kita tetap sehat dan kuat. Ya. Perkara umur itu menjadi haknya Allah ya yang paham dan ngerti. Oh jatah umur kamu tuh sekian gitu. Ya tidak apa-apa. Memang Allah sudah menentukan jatah umur itu. Tapi tugas kita adalah menjaga bagaimana supaya rezeki Allah yang berupa kesehatan ini kita jaga sebaik-baiknya. Karena sehat itu nanti akan mendukung ibadah yang baik. Kemudian rezeki yang paling tinggi, ya, tingkatan rezeki yang paling tinggi adalah keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika Allah ridho kepada kita, ya, ada kalanya ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah itu akan memberikan ujian. Ya. Nah, di balik ujian itu, ketika seseorang bersabar dengan ujian itu, menerima apa yang Allah berikan, lantas dia semakin dekat dengan Allah, maka sebenarnya disitulah Allah ridho terhadap dia. Tapi kalau misalnya diberikan kesenangan dan akhirnya malah lupa, ya, malah semakin jauh dengan Allah, ya bisa jadi dia tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya rezeki Allah, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah tingkatan rezeki yang paling tinggi. Karena itulah yang akan membawa kita pada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah ridho kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan balasan surga. Ya. Maka tentu ketika seseorang diberikan kesempatan untuk hidup ya di dunia, maka monggo kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita. Ya. Terlebih ini adalah bulan Ramadan di mana Allah melipat gandakan pahala. Maka monggo kita gunakan waktu kita, tenaga kita, harta kita, semuanya kita gunakan untuk kita gunakan dengan baik, dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan jalan itulah Allah akan ridho kepada kita. Ketika kita mencintai kesehatan kita, kita cinta dengan harta kita, dan kita lebih cinta lagi dengan keridhaan Allah yang akan diberikan kepada kita, yang nanti akan memberikan balasan kepada kita, maka insya Allah yang lain-lain itu sudah akan kita loskan. Gitu, okay? Kita punya harta, kita ada kesempatan berinfak, bersedekah, monggo kita berinfak dan bersedekah. Kita punya sehat, ya kita upayakan, kita optimalkan kesehatan kita untuk melakukan aktivitas ibadah, ya. Baik itu ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, mugi-mugi manfaat terkait dengan tingkatan rezeki ya. Nanti kalau kita berdoa sama Allah minta rezeki yang banyak, halal, kemudian melimpah ya, maka kita ingat ada 4 tingkatan rezeki ini. Yang pertama adalah keridhaan dari Allah, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah anak-anak yang soleh atau solihah, dan yang keempat adalah harta. Ya, monggo mari kita manfaatkan waktu-waktu istijabah kita di bulan Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah ya, minta apapun ya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Ya. Kalau tidak dikabulkan sekarang ya mungkin nanti, kalau tidak nanti ya nanti insya Allah Allah akan memberikan kebaikan itu di akhirat. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku